Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggaryanto, NIM 220410009 dari kelas 5E. Kali ini saya akan mempresentasikan dan membuat video tugas dari pemrograman berorientasi objek, yaitu tugas kedua lanjutan dari video presentasi pertama. Masih sama karena melanjutkan, yaitu dengan judul Jejak FE Solusi Lapangan untuk File Engineering atau Teknisi Lapangan. Lanjut. Agenda kali ini masih sama, ada 3 dari 456. Yang keempat itu implementasi dan pengujian program aplikasi. Yang kelima ada demo project. Dan yang keenam ada kesimpulan dan saran. Implementasi dan pengujian proyek aplikasi. Di sini ada implementasi, yaitu judulnya aplikasi Jejak FE versi 3 karena sudah uji coba 3 kali. Ada 3 sub cluster, yaitu ada Android Studio, ada modul aplikasi, dan ada struktur data. Ini untuk implementasinya. Implementasi memakai software Android Studio yang sampai saat ini masih didukung oleh Google. Dan saya menggunakan Jetpack Compose, yaitu super template framework ya, yang masih baru. Kemudian di modulnya aplikasi ini ada pencatatan dan pekerjaan, ada pengelolaan status tugas, dan ada pengiriman laporan. Dan struktur datanya ada di view model. Ya, jadi untuk Android Studio itu implementasinya menggunakan Jetpack Compose, yaitu untuk antar mukanya. Untuk modul aplikasinya itu pencatatan data pekerjaan. Di situ ada di modul-modulnya sendiri, di modul aplikasinya, pengelolaan status tugas, dan ada pengiriman laporan. Struktur data di sini yang saya gunakan memakai view model, yaitu untuk menyimpan semua struktur data untuk kepentingan aplikasi ini. Kemudian ada lagi yaitu di pengujian. Pengujian di sini ada 4 yang diuji, yaitu fungsionalitas, responsivitas, UI, user interface, integritas data, dan kinerja. Dari fungsionalitas itu di fitur-fiturnya, saya sudah menguji untuk tidak ada fitur yang tidak normal. Kemudian ada form, itu formulirnya, bagaimana itu berfungsi, sudah saya uji di situ. Kemudian ada di responsivitasnya, user interface, yaitu perangkat. Jadi penguji ini dibuat di perangkat yang berbeda dengan versi yang berbeda dan masih berjalan. Kemudian ada di bug, yaitu sudah diuji semua, bugnya tidak ada. Kemudian ada di integritas data, yaitu di perizinan. Jadi data bagaimana tetap terkoneksi, tetap tersimpan, yaitu dari perangkat-perangkat versi-versi atau Android-nya, itu perizinannya ternyata berbeda-beda, namun sudah saya uji di sini. Kemudian ada di integritas ekspor datanya, apakah ada yang berbeda saat mengisi form atau saat diekspor, yaitu ekspornya dalam bentuk teks dan dalam bentuk PDF. Kemudian di sini ada lagi kinerja, yaitu stabilitas. Jadi pengujian untuk kinerjanya itu bagaimana saat kapasitasnya besar. Yang dimaksud kapasitas besar adalah kapasitas dari perangkatnya, apakah masih berjalan stabil atau ada lemotnya, itu sudah kami uji dan untuk stabilitasnya bagus. Kemudian ada demo project. Di demo project ini saya akan mendemokan, yaitu proyek saya Jejak FE, karena khusus untuk Jateng, maka saya buat untuk title-nya itu Jejak FE Jateng. Namun sebelumnya saya akan flashback dulu di latar belakang kenapa saya membuat proyek ini, yaitu karena ada kebijakan baru terkait untuk aktivitas kegiatan yang harus dikirimkan ke WA Group. Dan ini contohnya, yaitu sudah dimulai dari 17 Desember yang lalu itu. Jadi sampai saat ini semua vendor, semua mitra menggunakan form ini, namun masih ditulis manual, itu sangat rentang. Itulah kenapa saya buat seperti ini, agar semua bisa terkontrol. Oke, mari kita demokan projectnya. Oke, ya kita buka dulu di Android Studio. Nah, sudah terbuka. Di sini ada, yaitu di Kotlin, karena saya menggunakan Kotlin. Di Jejak FE ini ada di main activity. Akan saya jelaskan sedikit. Di sini ada impornya, yaitu penampilannya. Ini tidak usah memakai. Kemudian di sini paling atas itu ada kelas untuk yang tadi struktur datanya itu menggunakan view model. Di sini ada data kelasnya. Ini untuk menyimpan nama-nama dari tiap halaman. Nah, untuk from teknis screen, ini untuk screen dari teknisnya.
Ya, di sebelah kanan itu untuk previewnya ya. Kemudian di sini untuk from kegiatan screen, di sini ada main screen, ini untuk mirip-mirip dengan navbar ya. Di sini ada pertama from teknisi, kemudian from kegiatan, kemudian ada RFO action, kemudian ada output screen. Nah, di sini ada perizinan. Ini adalah izin untuk menggunakan memoria di dalam permission. The rate external branded. Kemudian di sini ada modifier. Kemudian di sini adalah komponen dari composable untuk menyimpan PDF. Kemudian ada halaman pertama di sini form teknisi. Di sini var untuk menyimpan nilai dari nama FE. Ada dropdown, ada else, ada text file di sini semua. Terus ada show dialog ini kalau masih kosong nanti akan menampilkan di sini apakah kamu yakin sudah selesai. Kemudian di halaman 2 itu form kegiatan. Jadi form kegiatan ini tampilannya seperti ini. Di form kegiatan spacer ini untuk spasi ya. Lazy column untuk mengroll ke bawah itu. Kemudian di sini ada halaman ketiga yaitu RFO action. RFO action di sini. Di sini ada tag, ada dropdown. Ini jika statusnya, karena kan ada statusnya itu bisa complete atau not complete. Kemudian ada button juga atau dialog. Kemudian di sini output screen-nya, yaitu ada tombol di sini di bawah. Ini halaman ini untuk menampilkan semua dari awal. Nah, di sini ada buttonnya, yaitu salin teks atau ekspor. Dan di sini memanggil save as PDF. Yang tadi pertama. Ini untuk menu dropdown-nya, pilih jenis dropdown-nya. Ini fungsinya untuk menyimpan. Sini sudah saya kasih komen-komen agar memudahkan. Nah, di sini ada untuk preview-nya. Namun preview screen ini sudah pertama kali saja saat diinstal. Kemudian di halaman pertama, di sini ada preview. Kemudian untuk preview dari RFO, kemudian ada preview dari output screen. Di sini semisal enaknya memakai Android Studio ini, semisal kita tambahkan A-nya banyak, dia langsung di-compile, langsung di-render. Nanti di sini di sebelah kanan saya akan berubah hanya menjadi panjang. Oke, kita sarankan saja. Nah, di sini A-nya sudah panjang. Ini untuk preview save as button-nya ya. Ini untuk preview saja, namun bisa langsung diganti. Semisal ini diklik, kalau kita menginginkan contoh di sini, klik saja datang ini, nah, dia akan menuju ke tempatnya, kolom, the box, FE setting the text di sini. Nah, ini adalah satu box bisa diganti. Misal kita ganti warnanya yaitu red, maka tampilannya akan berubah menjadi red. Compile sampai 8. Nah, ini akan menjadi red. Namun kita buat saja menjadi yellow, bisa. Ada yellow, ada dragai, itu abu-abu ya. Namun lebih, mungkin clay yang lebih bagus. Ya, di sini sudah, ya itulah sudah berubah menjadi client. Dan di sini bisa berubah-ubah untuk fjateng, dia bisa dibuat ya, enaknya di Jetpack Compose itu kita buat 40, dia akan sebesar itu. Oke, langsung aja. Di sini ada juga untuk perizinannya itu di manifest, itu di Android manifestnya. Di sini di Android manifest ini saya menambahkan user permission ini untuk menyimpan. Di sini ini untuk digunakan Android 10 ke bawah. Kemudian ada lagi di Gradle. Nah, di sini plugin. Nah, di sini adalah dependensinya. Jadi untuk versi-versinya, view model dengan live data ini yang menggunakan view modelnya. Untuk integrasi sudah saya buat. Oke, mari kita jalankan aplikasinya, langsung aja start. Nanti akan ada di sebelah kanan ini ya. Memang di sini device-nya sudah saya uji di beberapa banyak dan semua berjalan untuk pengujian yang sebelumnya saya jelaskan. Ini masih booting, ada di 17, 28, 34, semua berjalan.
Nanti ada di sini. Ya, masih loading, ini kita nyalakan. Ini masih running ya. Oke, ini sudah terbuka, tinggal launching device-nya saja untuk aplikasi. Nah, ini sudah terbuka di sini. Mari kita masukkan, misal di sini Anggarianto. Kemudian di subjek emailnya, yaitu semisal kita buat trouble saja, troubleshoot Astra Tegal. Kemudian pilih jenis tugas. Jadi di sini nomornya berbeda ya. Kalau troubleshoot dia berganti menjadi nomor SR sesuai. Kalau maintenance dia berubah menjadi SO. Dan kalau kita pilih aktivasi semuanya SO. Dan hanya troubleshoot saja yang memang dia nomornya adalah SR. Misalnya kita buat di sini SR adalah 101010, kemudian ada nomor SA, ini nomor tiketnya, jadi tiap mitra kerja itu berbeda-beda, kita buat 232323. Kemudian di sini di jam, itu sudah saya contohkan, di sini ada contohnya, kita buat semisal seperti tanggal sekarang, 12/2024, kemudian ada di koma, dan semisal dibuat jam 18.00. Oke, kemudian kita berikutnya, nah di sini tulis jam, seperti ada contohnya, misal kita tambahkan, maka akan mengeluarkan tulisan, yaitu tuliskan jam dan masukkan kegiatan. Misal kita masukkan di 0805, kemudian kita tambahkan, maka masukkan kegiatan. Masukkan kegiatan yaitu, misal kita perizinan akses masuk server. Customer, tambah, di sini akan keluar, kemudian dilanjut di 0830, misal ini proses pengecekan, tambah, kemudian semisal terlewat di sini ada kegiatan di 0815, maka secara otomatis di 15 ini adalah koordinasi, misal koordinasi internal, maka secara otomatis dia tidak di bawah proses pengecekan, tapi akan ada di atas proses pengecekan. Karena memang sudah saya buat untuk awalnya itu selalu jam di sini. Misal di sini masuk server ini salah, kita bisa editkan. Nah, otomatis tambah ini menjadi tombol simpan. Misal perizinan bukan masuk server customer, namun perizinan untuk masuk kantor. Nah, simpan. Nah, di sini akan berubah menjadi kantor. Kemudian ini kita selanjutnya. Nah, di sini ada RFO, semisal sudah kita buat saja Astra mati karena RFO-nya yaitu apa yang menyebabkan terjadinya gangguan, yaitu power supply off, atau kita buat rusak di customer. Kemudian actionnya adalah penggantian power supply. Nah, di sini bisa dibuat, kalau komplit ini langsung tidak ada keterangan, namun kalau misal dibuat hold itu ada keterangan di sini, bisa diketikkan. Misalnya kita buat not complete bisa, misalnya kita buat not complete di sini mengeluarkan catatan menunggu, kita submit. Nah, di sini langsung mengeluarkan seperti yang ada di latar belakang. Bisa kita salin, contoh di sini salin teks berhasil disalin, atau ekspor PDF disimpan. Nah, ini sama seperti dengan di sini, yaitu formnya sama. Mari kita buktikan apakah bisa masuk. Kita Ctrl V. Nah, ini bisa langsung, yaitu kegiatan. Outputnya itu power supply rusak di customer, penggantian power supply. Nah, oke, ini adalah hasilnya. Jadi bisa di copy ke sini. Ini bisa di copy langsung menuju ke grup WhatsApp dan bisa tersimpan. Oke, saya lanjutkan. Baik, sebelumnya sudah saya demokan projectnya. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya, aplikasi Jejak FE itu berhasil dibangun untuk mendukung kebutuhan file engineering dalam tugas lapangan, yaitu dalam bentuk dokumentasi. Jadi bisa disimpan di kemudian hari, bisa untuk menjadi bukti, dan bisa untuk mempertimbangkan dalam menentukan SLA. Dengan fitur yang responsif dan efisien, aplikasi dapat membantu pencatatan data, memantau tugas, dan mengirimkan laporan secara live time. Jadi mengirimkan laporan ini bisa ke atasannya, atau komandornya, atau semua pihak yang memang membutuhkan. Kemudian penggunaan Jetpack Compose dan View Model memberikan keunggulan dalam pengembangan UI dan pengolahan data. Ya, memang benar, Jetpack Compose ini masih banyak komponen-komponen
yang masih sangat juga bisa dikembangkan dengan bahasa Kotlin. Dan struktur datanya menggunakan view model, walaupun ada lagi yang lain, cuman saya lebih memilih view model karena memang di Jetpack Compose ini itu semua menjadi satu dan UI-nya itu sangat bagus. Kemudian ada di sarannya aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur notifikasi real time untuk update pekerjaan. Jadi notifikasi ini bisa untuk di penggunanya atau di atasannya itu memang lebih bagus. Kemudian integrasi dengan sistem manajemen perusahaan bisa menjadi langkah berikutnya. Ya, betul, integrasi. Jadi di perusahaan juga mengintegrasikan dengan yang di lapangan, maka akan menjadi sesuatu hal yang sangat bagus. Kemudian menambahkan fitur offline mode untuk mendukung area tanpa jaringan internet. Fitur offline, jadi ada juga pekerjaan itu aktivasi baru yang belum ada sinyal, itu bisa menambahkan. Dan terkadang memang lama, kadang troubleshoot memang sinyal juga mati. Jadi fitur offline ini sangat disarankan. Oke, sekian presentasi dari saya untuk PPT kedua project saya. Terima kasih jika ada kata yang salah atau penjelasan yang memang kurang memuaskan, kata-kata saya yang membingungkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya, Angga Rianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.